Media mengajar matematika untuk SD kelas 4 bersama Mr. Barasa dari Sekolah SDS Kaliban Batam. Belajar matematika itu asik dan menyenangkan. Di video ini, pelajaran kita adalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Tetapi, Mr. akan fokuskan dulu ke pengukuran panjang. Nanti video selanjutnya akan ke pengukuran berat. Kompetisi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Jadi itu merupakan yang mau kita bahas di pelajaran ini, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Yang Mister sampaikan, kita fokus dulu di video ini adalah pembulatan hasil pengukuran panjang. Alat ukur panjang, kita harus tahu dulu apa aja alat ukur panjang. Nah, ada meteran yang sudah dimodifikasi untuk mengukur tinggi badan. Ada meteran roll besar, meteran roll kecil, meteran pita, dan penggaris. Setiap ukuran panjang ini kadang yang menggunakan itu berbeda. Misalkan ya, misalnya kasih contoh. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Meteran pita itu biasanya digunakan oleh tukang jahit. Penggaris itu digunakan pelajar ya, pelajar atau siswa. Jadi setiap alat ukur panjang ini penggunaannya sama untuk mengukur panjang, tetapi yang menggunakan berbeda. Ini merupakan alat ukur panjang. Kita telah tahu alat ukur panjang itu apa saja tadi ya. Maka sekarang bagaimana cara mengukur panjang suatu benda? Ini ada 1-3. Karena kita seorang pelajar atau siswa, kita gunakan alat ukur penggaris. Sejajarkan benda yang akan kita ukur ya, panjangnya dengan penggaris. Kita sejajarkan. Kemudian pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris, bilangan 0 ya. Yang ketiga, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nih perhatikan, ada sebuah pensil, kita mau ukur panjangnya berapa. Berapakah panjang pensil tersebut? Maka kita sejajarkan pensil ini dengan sebuah penggaris. Ingat, letakkan salah satu ujungnya pada bilangan 0. Kemudian perhatikan ujung yang lainnya menunjukkan angka berapa, bilangan berapa. Dia sejajar dengan bilangan 16. Di sini pensil itu, ujung kedua pensil itu berada atau sejajar dengan bilangan 16. Maka panjang pensil ini adalah 16 cm. Ini merupakan cara mengukur panjang suatu benda. Sekarang pembulatan hasil pengukuran panjang. Pembulatan ya. Ujung krayon lebih dekat dengan bilangan 10. Sebenarnya krayon ini tidak sampai ke bilangan 10, tetapi mendekati bilangan 10. Nah, panjang krayon itu dibulatkan kira-kira menjadi 10 cm. Karena ujung krayon itu lebih mendekati ke bilangan 10. Nih, perhatikan lagi ada sikat gigi. Ujung sikat gigi lebih dekat dengan bilangan 15. Ya, lebih dekat dengan bilangan 15. Maka dibulatkan menjadi 15 cm. Pengukuran panjang. Misalnya kita punya sebuah pensil yang akan kita ukur panjangnya dengan menggunakan alat ukur penggaris atau mistar. Caranya letakkan ujung pensil salah satu lurus dengan angka 0 di penggaris, kemudian kita lihat ujung yang lain. Nah, kita mendapatkan bahwa hasil pengukuran panjang pensil ini adalah 16, maka dikatakan panjang pensil 16 cm. Pengukuran yang berikutnya adalah jika hasil pengukuran itu tidak tepat seperti hasil pengukuran sebelumnya. Perhatikan, kita punya contoh sebuah krayon yang akan kita ukur panjangnya dengan alat ukur yang sama, yaitu mistar. Letakkan salah satu ujung krayon
lurus dengan angka 0, kemudian kita lihat hasil pengukurannya itu ada 9 cm lebih mendekati angka 10. Karena lebih dekat dengan angka 10, maka dikatakan panjang krayon ini mendekati 10 cm. Biasanya ditulis dengan angka mendekati seperti ini. Contoh pengukuran berikutnya, perhatikan jika kita punya sikat gigi yang akan kita ukur panjangnya, caranya sama, letakkan salah satu ujung sikat gigi lurus dengan angka 0 dan kemudian kita lihat ujung yang lain. Hasil pengukuran panjang ini menunjukkan bahwa panjang sikat gigi itu 15 cm lebih sedikit dan masih jauh dibanding dengan 16. Maka berdasarkan pembulatan hasil pengukuran panjang dikatakan panjang sikat gigi ini 15 cm atau dituliskan dengan simbol seperti ini, 15 cm. Dari ketiga hasil pengukuran tadi dapat disimpulkan bahwa jika hasil pengukurannya itu 5 mili atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Namun jika hasil pengukurannya kurang dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah atau diabaikan. Pada contoh terakhir ini 15 lebih 3 mili, maka 3 mili diabaikan. Dikatakan panjang sikat gigi 15 cm. Anak-anak teacher, kita telah melihat video penjelasan tentang pengukuran panjang. Ini merupakan penjelasan Mister. Semoga anak-anak teacher bisa memahami dan mengerti. Nanti di video selanjutnya, Mister akan menjelaskan tentang pengukuran berat. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua.